Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nuria Wahyu Putri, NIM T 2018-1062, kelas A2 semester 6, kelompok 10 Fikih Kontemporer. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari permateri sebelumnya, yaitu materi saya adalah pengertian dan hukum menggunakan pengobatan alternatif haram atau najis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari halal artinya adalah boleh atau mubah untuk dilakukan atau untuk dimakan. Yang selanjutnya adalah haram, yang artinya adalah segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan atau untuk dimakan karena akan menimbulkan bahaya dalam diri atau juga bersifat ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah najis. Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya suatu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan berarti jijik atau kotor. Dan dalam pandangan fikih, benda yang dikategorikan najis ini adalah elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan. Menurut KBBI, obat adalah bahan yang digunakan untuk menyembuhkan atau meringankan rasa sakit. Pengobatan yang non-medis ini disebut juga dengan pengobatan alternatif. Namun, di masa sekarang ini, di dunia modern sekarang ini, banyak dari kita yang menggunakan benda alternatif dalam pengobatan yang akan menjadi obat, yang mana itu haram atau najis. Misalnya, berobat dengan daging bangkai yang mana nyawanya hilang tanpa penyembelihan yang syar'i dan mati dengan sendirinya. Apabila ini dimakan atau dikonsumsi, akan memberikan bahaya pada tubuh yang disebabkan oleh bakteri atau racun yang ada dalam bangkai tadi. Maka ini akan membahayakan tubuh. Maka haramnya memakan atau menjadikan bangkai sebagai obat adalah hukum yang sudah pasti karena ini membahayakan tubuh. Dan contoh selanjutnya adalah pengobatan alternatif dengan air kencing. Menurut Imam Malik, segala yang buruk adalah segala sesuatu yang diharamkan. Dan menurut Imam Syafi'i, segala yang buruk ini diharamkan untuk dimakan karena ia jijik. Maka air kencing dalam pengobatan adalah hal yang najis. Selanjutnya adalah hukumnya. Menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia, pengobatan atau menggunakan obat yang berbahan najis atau haram ini hukumnya haram, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada kondisi keterpaksaan, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Kondisi keterdesakan ini yang apabila tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi jiwa manusia tersebut. Yang kedua adalah belum ditemukannya obat yang halal dan suci. Yang ketiga adalah adanya rekomendasi para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal lagi. Selanjutnya adalah hukum menurut Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan hukum menurut Yusuf Qaradawi. Menurut Ibnu Taimiyah, tidak memperbolehkan pengobatan dengan benda najis atau haram karena apabila diturunkan suatu penyakit, maka Allah akan pasti menurunkan obatnya yang sudah halal. Kemudian dari sini terdapat ruksah yang akan meringankan penjelasan ini. Yang pertama adalah ruksah dalam bentuk mengurangi kadar kewajiban seperti mengurangi waktu pada sholat jamak. Yang kedua adalah ruksah dalam bentuk mengganti kewajiban tidak menggunakan air wudhu dengan tayamum apabila tidak ada air. Yang ketiga adalah ruksah dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban seperti mendahulukan pelaksanaan sholat asar di waktu zuhur ketika jamak takdim. Yang keempat adalah ruksah dalam bentuk merubah kewajiban seperti merubah cara melaksanakan sholat ketika atau dalam keadaan perang. Yang kelima adalah ruksah dalam bentuk memperbolehkan melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang wajib karena adanya uzur seperti boleh memakan bangkai, darah, daging babi yang asalnya itu haram. Kemudian karena adanya ruksah ini, maka menurut Ibnu Taimiyah itu diperbolehkan karena sudah sangat keterdesakan dan kebutuhan juga keterpaksaan. Apabila keterdesakan, kebutuhan dan keterpaksaan tadi sudah selesai, maka hukumnya kembali seperti awal, yaitu haram. Selanjutnya menurut Yusuf Qaradawi.
Yusuf Qaradawi ini mengkaji dengan kaidah hukum dalam Al-Baqarah ayat 173 yang isinya pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak dengan syariat Islam, dan binatang yang disembelih yang tidak menggunakan syariat Islam. Ini akan gugur karena keadaan yang darurat. Sekian dari saya, mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kata yang sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, NIM T2018-1059. Di sini saya akan menjelaskan terkait dukun. Dukun itu apa sih? Dukun adalah seseorang yang mengobati, baik mengobati sakit maupun mengobati hal-hal yang lain. Sedangkan menurut istilah, itu banyak sekali sebutan bagi dukun. Menurut dukun secara istilah modern ini biasa disebut dengan paranormal, orang-orang menyebutnya. Sedangkan dukun menurut orang awam itu biasa disebut dengan tabib. Sedangkan dukun menurut orang sufi di sini adalah orang-orang pintar. Sedangkan menurut orang Jawa biasa menyebut seorang dukun ini adalah orang yang ahli metafisika. Nah, di sini banyak sekali definisi dari dukun. Pada zaman Rasulullah SAW, dukun ini sudah ada. Pada zaman Rasulullah, dukun ini disebut juga sebagai kahin. Kahin itu adalah orang yang mengerti ilmu tentang hal-hal yang gaib. Nah, secara keseluruhan, secara istilah, dukun itu merupakan sebutan bagi orang yang tukang meramal, entah itu meramal tentang masa depan, meramal hal baik buruknya seseorang, meramal jodoh, dan lain sebagainya. Atau orang yang suka menebak kejadian apa yang akan terjadi kepada seseorang. Nah, di sini perbuatan dari dukun, mempercayai dukun di sini adalah hukumnya haram karena mengakui hal-hal yang gaib. Dalam prakteknya, para petualang dunia di dalam dunia, klien dan dukun ini mempunyai aneka ragam sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah dan negara masing-masing. Ahli fisika ini menurut para ilmiah, paranormal ini menurut istilah media, dukun adalah menurut istilah orang-orang kampung menyebutnya, sedangkan biasa disebut wali karomah ini menurut orang tasawuf. Setiap nama itu boleh berbeda, namun pada hakikatnya itu sama-sama menyimpang dan merusak akidah yang benar, karena ketentuan Allah adalah semata-mata hanya Allah yang tahu, dan kita tidak boleh mempercayainya. Mempercayai dukun sama dengan kita berbuat syirik. Syirik di sini juga ada dua, ada syirik asghar atau syirik kecil dan syirik akbar. Ketika kita mengikuti dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka kita termasuk dalam orang syirik dan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik dan musyrik. Biasanya pada praktiknya ketika seseorang banyak sekali ujian, nah di situ biar nilainya bagus, banyak sekali orang-orang itu datang ke dukun-dukun. Nah, biasanya entah itu diberi jampi-jampi atau apa, itu adalah perbuatan dari setan. Di sini dukun itu akan berkolaborasi dengan hal-hal gaib seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal syirik tersebut.
dukun di sini adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui segala bentuk rahasia setiap batin seseorang. Itu tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sehingga siapapun yang membuka praktik meramal suatu kejadian, meramal perkiraan masa depan atau ilmu gaib yang lainnya tanpa bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, maka itulah dukun. Walaupun memakai julukan-julukan yang berbeda-beda, seperti halnya ahli metafisika, paranormal, dan lain-lainnya. Di sini, di dalam Islam itu tidak dibenarkan adanya dukun. Dalam ajaran Islam, sesungguhnya pengetahuan tentang perkara yang gaib itu hanyalah menjadi rahasia Allah semata, karena sifat ini termasuk di antara sifat-sifat Allah yang paling khusus, yaitu tidak ada seorang makhluk satupun yang dapat menyamainya sifat dari Allah SWT. Dan barang siapa yang meyakini bahwa dirinya atau orang lain ini menguasai atau mengetahui tentang perkara yang gaib, maka ia sesungguhnya telah kafir, karena perkara ini adalah perkara yang diantaranya perkara yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun oleh Allah, dan hanya Allah lah yang mengetahui segala kejadian apapun yang akan datang di masa depan. Tidak ada para malaikat yang dekat dan tidak juga kepada Rasul yang diutus, bahwa pengetahuan tentang perkara yang gaib ini diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan dari dukun ini tergolong dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dibuktikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jelas ini merupakan suatu kegiatan kesyirikan dalam hal sifat Allah, yaitu tauhid asma wa sifat, karena hanya Allah yang tahu tentang perkara yang gaib dan mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Karena pengetahuan tentang perkara yang gaib ini adalah hanya Allah semata, dan barang siapa yang mengetahui alam gaib, maka ia berarti ia mensejajarkan sifat dirinya dengan sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, dan ini merupakan bentuk dari kekufuran. Yang kedua yaitu biasanya seorang dukun ini untuk melancarkan pekerjaannya, dia itu biasanya mengabdi kepada setan. Entah itu disuruh melakukan bertapa, entah itu harus melakukan sesaji, puasa tertentu, ataupun melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam, itu termasuk dalam bisikan setan. Kita tahu bahwa semua itu atas kehendak Allah. Mengapa kita harus minta kepada makhluk yang lainnya? Yang jelas-jelas di sini hanya Allah lah yang patut kita sembah dan patut kita minta apapun. Dan jangan sampai kita terjerumus dalam hal perdukunan. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T 2018-1060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai ramuan berbahan najis. Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada
perbedaan pada hukum benda-benda najis oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpah. Pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurumad alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir, yang artinya haramkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang kedua yaitu urin. Urin di sini adalah air seni baik yang keluar dari tubuh manusia atau hewan. Adalah cairan sisa yang diekstraksikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Para ahli mengatakan bahwa ekstraksi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Maka berobat dengan barang najis termasuk di dalamnya air kencing manusia itu haram. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Hadis Abu Dardar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat serta menyediakan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Rusdi di dalam kitab Al-Bayan wa At-Tasil memberikan rincian, jika air kencing itu diminum maka hal itu tidak diperbolehkan karena najis. Tetapi jika dipakai untuk mengobati luka atau sakit luar maka diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, bangkai. Bangkai dalam bahasa Arab disebut al-maitah. Al-maitah dalam pengertian bahasa Arab adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan dalam pengertian para ulama syariat, yang pertama yaitu mati tanpa disembelih seperti kambing yang mati sendiri. Yang kedua yaitu disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik. Dan yang ketiga yaitu tidak menjadi halal walaupun dengan disembelih seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i. Para ulama juga menambahkan pengertian bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya seperti kaki, paha, telinga, dan lainnya, sementara hewan itu masih dalam keadaan hidup. Maka Abu Qasim mengatakan, aku menghindarinya dan tidak mengharamkannya. Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan babi secara mutlak dan mengharamkan bangkai dengan syarat tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan apabila dalam keadaan darurat seperti lapar yang menyebabkan kematian, jika ia tidak mengonsumsinya maka ia diperbolehkan untuk memakannya. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan apabila suatu perkara telah menjadi sempit maka ia menjadi lapang, dan apabila sesuatu itu tidak menjadi lapang maka ia berubah menjadi sempit. Dalam dua kaidah ini menjelaskan bahwa apabila telah sampai derajat darurat maka setiap yang haram berubah menjadi halal, dan apabila ia telah lapang maka sesuatu tersebut berubah menjadi haram kembali. Yang terakhir yaitu ular. Berobat itu merupakan usaha yang mengatasi penyakit yang diperintahkan agama, tapi tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Dardar, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari obat yang qabith, yaitu
yang haram karena bernajis dan kotor. Sedangkan ular termasuk kategori hewan yang haram dikonsumsi karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya tanpa memberikan keterangan untuk memanfaatkan dagingnya supaya dikonsumsi. Padahal makhluk Allah tidak boleh dibunuh tanpa ada guna dan disia-siakan. Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam ketika sholat, yaitu kalajengking dan ular. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.